Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Niko di Mas Niko Tutorial, teman-teman ya. Jadi di video kali ini sedikit saja saya ingin menyampaikan hal yang lagi hit, lagi keluar ya, lagi in di dunia per-YouTubean, yaitu pajak AdSense atau pajak penghasilan Google AdSense yang baru saja diluncurkan oleh Google, teman-teman. Nah, sebenarnya pajak ini sendiri bukan dari Google atau bukan dari YouTube, tapi memang dari peraturan dari USA atau apa? Amerika Serikat, teman-teman. Karena memang YouTube sendiri kan atau Google sendiri juga dia aplikasi besar atau platform besar dari Amerika Serikat, sehingga dari aturan baru yang dikeluarkan oleh Amerika, YouTube juga harus atau Google harus mentaatinya. Nah, sebenarnya pajak itu kalau kemarin ada yang DM saya, ada yang tanya juga itu terkait penjelasan seperti ini. Sebenarnya penjelasan terkait pajak ini juga sudah ada informasinya di Google AdSense, teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuka sendiri di Google AdSense. Tapi ini sedikit akan saya jelaskan. Kalau pendapatan yang kita terima dari Google AdSense sebelumnya itu kan belum dipotong pajak. Jadi kita terima itu misalkan kita mendapatkan penghasilan 1 juta. Jadi kita bersih mendapatkan 1 juta. Nah, dengan adanya peraturan baru ini itu akan dipotong pajak sebesar 24%. Akan tetapi teman-teman ya, akan tetapi itu berlaku pada warga atau konten kreator yang berasal dari Amerika. Jadi kalau misalkan teman-teman itu domisili di Amerika terus kemudian mempunyai istilahnya menjadi warga negara Amerika, itu nanti dari penghasilan AdSense itu akan dipotong sebesar 24%. Nah, terus kemudian gimana kalau dari YouTuber atau konten kreator yang berasal dari luar Amerika atau contohnya Indonesia seperti ini? Itu ada beberapa opsi, teman-teman. Yang pertama adalah kita atau konten kreator ini nantinya akan dipotong penghasilannya oleh YouTube sebesar 30%. Nah, lebih gede, teman-teman ya, dibanding kalau misalkan warga negara Amerika. Kalau kita itu nanti akan dipotong 30% dengan catatan kita melaporkan, atau dari awal saja kita akan dipotong 24% ketika kita tidak melaporkan informasi terkait pajak. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan punya akun Google, punya AdSense, itu nanti pasti akan dapat email dari Google, teman-teman, terkait dengan pajak. Atau misalkan teman-teman buka YouTube Analytics, itu nanti akan ada pesan bahwa teman-teman harus memperbarui informasi pajak Amerika. Nah, nanti tutorialnya seperti apa nanti akan saya sajikan di video terpisah. Jadi pertama tadi pajaknya 24% kalau misalkan teman-teman warga Amerika. Terus kemudian kalau teman-teman atau kita tuh tidak mengisi form yang terbaru dari Google, itu kita dianggap warga Amerika. Jadi YouTube tuh nggak tahu atau Google tuh nggak tahu kita tuh dari mana. Anggapannya yaitu kita dapat potongan atau kita dipotong 24%. Itu teman-teman ya. Yang kedua, kalau dari teman-teman atau kita tuh konten kreator dari luar Amerika, kita diberi waktu sampai tanggal 31 Mei untuk mengisi formulir pajak. Istilahnya kita memberikan informasi kepada YouTube atau kita memberikan informasi kepada Google bahwa kita itu bukan warga Amerika atau istilahnya kita warga Indonesia. Dalam kasus ini ya, kita melaporkan. Nanti ada form-form yang harus kita isi. Yang pertama adalah tanpa NPWP. Jadi istilahnya TIN atau kalau Indonesianya itu NPWP. Jadi kalau misalkan kita belum mempunyai nomor NPWP atau kita belum mempunyai NPWP, itu nanti kita akan dipotong pajak 30%. Nah, jadi kita lapor tapi tanpa NPWP, nanti kita akan dipotong pajak sebesar 30%. Gede banget, teman-teman ya. Tapi ikut itu dari penghasilan kalau misalkan video kita ditonton oleh orang Amerika. Jadi misalkan kita mendapatkan penghasilan 1 juta dalam 1 bulan itu. Terus kemudian yang 100.000 itu pendapatan dari iklan yang muncul ketika orang Amerika itu menonton video kita. Apakah mungkin orang Amerika menonton video kita? Mungkin, teman-teman. Jadi contohnya di channel saya ini, dari traffic penontonnya, dari geografisnya, itu memang ada penonton dari 28 terakhir, itu dari Amerika Serikat, itu sekitar 4.000, teman-teman ya, walaupun sedikit, tapi kan tetap ada, lumayan kan, ada AdSense-nya juga, walaupun nggak banyak. Tapi kalau teman-teman kontennya itu memang konten yang dikhususkan untuk penonton Amerika atau luar negeri, yang berbahasa Inggris tentunya, itu akan sangat berdampak sekali, teman-teman. Kalau teman-teman kontennya itu konten lokal Indonesia, itu mungkin nggak ada dampaknya. Tapi kalau kontennya teman-teman itu konten untuk luar negeri, itu akan sangat berdampak.
Jadi kalau misalkan kita mengisi lapor, terus kemudian kita tidak mencantumkan NPWP, kita akan dipotong 30%. Nah, kemudian yang kedua adalah kita lapor, kita mengisi formnya, tapi kita mencentang bahwa kita mempunyai NPWP, kita menginputkan data NPWP kita, terus nanti ada pilihan dan segala macam, itu kita akan diberi dispensasi, asik, diberi potongan itu sebesar 10%. Jadi kita hanya membayar pajak sebesar 10% saja dari total penghasilan yang berasal dari Amerika atau berasal dari viewernya itu dari Amerika. Misalkan penghasilan kita 1 bulan 1 juta, viewernya dari Amerika itu menghasilkan pendapatan 100.000. Jadi nanti potongan pajaknya sebesar Rp10.000. Seperti itu teman, dari iki kena kucing nang kene. Jadi 10% dari penghasilan yang dari Amerika. Jelas ya teman-teman ya, tak ulangi lagi. Jadi potongan 30% atau 10% itu dari penghasilan yang dihasilkan YouTube kita atau AdSense kita ketika orang menonton dari Amerika. Misalkan ada TKI di sana atau ada TKW di sana, kita ada keluarga yang ada di Amerika sedang menonton YouTube kita, dia menggunakan akun yang dari Amerika, itu merupakan penghasilan dari Amerika teman-teman. Seperti itu. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mendapatkan penghasilan dari Amerika, itu potongannya 10% sama 20%. Tapi kalau teman-teman nggak ngisi, misalkan teman-teman nggak ngisi formulir, itu 24% dari total pendapatan. Jadi misalkan pendapatan teman-teman 1 juta, yaitu 24% dikalikan 1 juta, malah lebih gede. Jadi saya sarankan buat teman-teman segera melakukan istilahnya konfirmasi ke Google melalui pengisian dari dari AdSense. Jadi kelola akun, terus kemudian kita laporan, istilahnya kayak laporan pajak lah. Jadi kita menginformasikan bahwa kita di Indonesia itu juga ada pajaknya, yaitu NPWP, kita melalui NPWP. Tapi kalau misalkan kita belum punya NPWP, ya isilah tadi nggak apa-apa, nanti dipotongnya 30%. Tapi bikin NPWP itu gampang kok teman-teman, tinggal datang ke kantor pajak, kita bikin NPWP paling nggak nyampe 1 hari sudah jadi. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan salah persepsi, jangan salah kaprah, karena memang banyak sekali yang nge-share juga itu pendapatan nanti dikenakan pajak itu setelah pendapatan di atas 50 juta atau di atas 100 juta, itu salah, karena memang informasi dari dari yang saya peroleh itu memang pajaknya hanya pajak dari Amerika, karena memang judulnya seperti itu teman-teman ya, judulnya itu memang pajak Amerika atau USA teman-teman ya, US tax tadi ya, seperti itu teman-teman. Jadi bukan pajak global dari penghasilan kita, tapi pajak yang berasal dari Amerika. Oke, mungkin cukup sekian informasi yang saya sampaikan terkait pajak ini. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, silahkan dibaca atau pelajari di YouTube ada. Di Google AdSense juga ada, silakan teman-teman buka sendiri. Ada banyak sekali peraturan di situ, ada bisa bahasa Inggris dan juga bisa disetting untuk bahasa Indonesia juga. Dan ini sedikit saya menjelaskan secara audiovisual biar teman-teman itu terbayang. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi, kalau misalkan ada yang masih bingung, kalau teman-teman nggak ngisi formulir, itu dikenakan pajak 24%, gampangannya seperti itu. 24% dari total penghasilan. Kalau penghasilannya 1 juta dikalikan 1 juta. Kalau teman-teman ngisi formulir tapi tidak mencantumkan nomor NPWP, itu akan dikenakan potongan 30% dari penghasilan yang berasal dari Amerika, penonton Amerika. Kalau teman-teman mengisi formulir tapi dicantumkan nomor NPWP, itu berarti teman-teman juga sudah wajib pajak di Indonesia. Itu teman-teman akan mendapatkan dispensasi 20%. Jadi potongan pajak untuk dibayarkan ke Amerika itu sebesar 10% dari penghasilan yang diperoleh dari video dari Amerika, maksudnya penonton dari Amerika. Seperti itu teman-teman, gambarannya seperti itu. Semoga jelas. Kalau misalkan teman-teman masih pengen ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan di komentar, nanti akan saya jawab. Kalau misalkan dijawab lewat tulisan tidak bisa, nanti akan saya buatkan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.